Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Eksklusif hanya di Celebtube TV. Dan biarkan semesta yang bicara. Di balik senyum seorang perempuan, selalu ada cerita yang jarang dunia mau dengar. Dan di balik nama besar Ola Ramlan, ada perjalanan panjang yang tidak sekedar tentang glamor, tapi tentang luka yang membuatnya berkali-kali jatuh, lalu bangun, lalu jatuh lagi. 2 kali menikah, 2 kali berjuang, 2 kali hancur. Namun, dari reruntuhan yang diam-diam itu kabur, ia kembali berdiri, bukan karena ingin dipuji, tapi karena hidup memaksanya untuk terus berjalan. Setelah perceraian yang pertama, Ola memilih berhijab. Dunia menganggap ia telah menemukan ketenangan, namun sesuatu di dalam dirinya berubah ketika perceraian kedua. Dan ia memutuskan untuk melepas hijab. Seketika jagat maya terbagi 2, yang memahami dan yang menghakimi. Bagi sebagian netizen, keputusan itu dianggap perubahan besar. Bagi Ola, itu hanyalah langkah untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Langkah yang harus ia ambil meski dunia menatap dengan mata tajam. Kalau dibaca lewat tarot, energi yang menyelimuti Ola terasa seperti langit yang lama tertutup awan. Anton menarik The Star, kartu yang berbicara tentang harapan yang tumbuh dari patahan hati, tentang cahaya yang muncul saat seseorang kembali memilih dirinya. Kemudian The Fool, energi keberanian seorang perempuan yang melangkah di tepi jurang. Bukan karena nekat, tapi karena ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah maju. 2 kartu ini berkata, perubahan Ola bukan tentang penampilan, tapi tentang jiwa yang akhirnya berhenti bersembunyi. Bersama Anton kita akan melihat, apakah keputusan-keputusan besar dalam hidup Ola ini muncul dari luka yang terlalu lama dipendam. Apakah perubahan yang ia pilih adalah bentuk keberanian atau justru bentuk pelarian? Dan apakah langkah barunya ini akan menuntunnya pada ketenangan atau membuka babak konflik yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Semesta bicara. Kita akan melihat kartu tarot dari seorang Ola Ramlan. Dengan dia sekarang sedang dekat dengan seseorang yang bisa dibilang lebih muda daripada Ola sendiri. Kita akan melihat semesta bicara. Apakah penampilan dari Ola Ramlan sendiri itu berubah dari kesakitan yang dia alami atau dari trauma pernikahan yang dia jalani? Yang tadinya dia tidak berhijab dan sekarang berhijab dan sekarang dia membuka lagi hijabnya. Semesta bicara. Star. Yes, ini adalah kartu di mana kartu hal yang baik yang akan terjadi oleh Ola. Kenapa? Star ini adalah sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang baik dan juga didasarkan oleh cinta. Jadi, kenapa trauma itu bisa terjadi oleh Ola sendiri dengan dia tadinya tidak berhijab dan sekarang dia buka lagi? Itu bukan traumatik, tapi itu adalah suatu bentuk energi baru dari Ola sendiri. Ini adalah Star, dan dia menikmati energi itu.
Jadi bukan karena trauma yang dirasakan, tapi energi baru yang dia rasakan sekarang oleh Ola. Energi ini apakah suatu bentuk perbaruan dari Ola atau salah satu bentuk dari pelarian dari Ola sendiri? Semesta bicara. False. Ini lebih tepat adalah bukan hanya perubahan, tapi pelarian yang dialami oleh Ola Ramlan sendiri. Kenapa? Karena dia kemarin sudah mengalami pernikahan yang tidak bagus dan tidak mengenakan untuk Ola sendiri yang sudah 2 kali dijalani. Jadi kemungkinan besar pelarian untuk Ola ini betul ada. Tapi tadi yang saya bilang, dia sudah mempunyai energi baru. Ola sudah mempunyai energi baru yang dia bisa merasakan itu. Lihat, ini adalah Ten of Cup. Berarti dia punya pengharapan baru di sini Ola. Jadi bukan hanya suatu pelarian, tapi memang Ola ini sudah mempunyai energi yang baru dan dia sudah punya pengharapan baru. Jadi bukan hanya pelarian. Dan apakah ini babak baru untuk Ola? Untuk dia menuju ketenangan atau menuju ke suatu konflik baru yang akan dia jalani? Semesta bicara. Oke. Ini adalah Ten of Swords. Kemungkinan besar, ya bukan saya bilang dia akan bunuh diri, dia akan seperti apa, tidak. Tapi di sini adalah kartu di mana kemungkinan besar dia akan mengalami kesakitan lagi. Tapi bukan berarti ini salah satu bentuk dari kesakitan dia yang dia sekarang jalani, tidak. Ini adalah Love of Lion. Jadi memang Ola ini tipikal dari seorang yang memang dia butuh dicintai. Memang betul, semua wanita juga ingin dicintai, tapi Ola adalah tipikal yang ingin disayang. Jadi makanya Ola tuh cepat mempunyai energi baru untuk bisa melihat peluang atau mungkin pasangan baru yang dia sedang rasakan sekarang. Setelah badai panjang merobek hidupnya, cinta datang kepada Ola. Bukan dalam wujud pria sebaya, tapi seseorang yang jauh lebih muda darinya. Hubungan yang mungkin terlihat sederhana, tapi jadi bahan bakar paling empuk bagi lidah netizen. Cinta memang bisa datang tanpa aba-aba, tapi tak semua orang siap menerimanya. Ola mengaku sudah menjalin hubungan beberapa bulan dengan seorang pria muda berusia 30-an. Identitasnya ia sembunyikan rapat-rapat, namun media sosial tidak pernah tidur. Dugaan mengarah kepada Tristan Molina setelah publik melihat kedekatan dan momen liburan bersama. Dan seperti biasa, setiap langkah Ola berubah menjadi arena debat. Cinta beda usia dianggap aneh, kebahagiaannya dianggap salah. Keputusannya dianggap terlalu cepat, padahal yang merasakan luka dan proses panjang itu adalah dia, bukan mereka. Kalau dibaca lewat tarot, energi hubungan ini terasa seperti api yang menyala di tengah malam, hangat bagi pemiliknya, tapi terlihat mencolok dari jauh. Anton membuka Two of Cups, kartu koneksi yang jujur, ketertarikan yang tidak dibuat-buat. Lalu The Sun, energi terang, kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Namun juga sorotan publik yang kejam dan tak pernah berkedip. Kartu-kartu ini berbisi bahwa hubungan mereka nyata, tetapi dunia luar bisa menjadi badai yang mudah meruntuhkannya. Bersama Anton, kita akan melihat apakah cinta yang tumbuh di tengah sorotan tajam publik ini benar-benar mampu bertahan. Apakah kebahagiaan yang ia genggam adalah kebahagiaan yang tidak akan dirampas oleh tekanan luar? Dan apakah hubungan ini menjadi penyembuh atau ujian baru yang menunggu di tikungan hidupnya? Semesta bicara. Apakah hubungan Ola dan juga pacar barunya akan bertahan atau dia akan hanya sebagai pelabuhan sementara Ola? Semesta bicara. Two of Cup. Ya, Two of Cup ini adalah bisa diartikan adalah suatu hubungan yang baru dimulai atau suatu hubungan yang baru saja mereka menikmati. Jadi untuk dibilang dia akan bertahan atau tidak, kalau menurut aku pribadi ya, ini
semesta bicara. Kemungkinan dia tidak akan lama. Dan ini hanya sebagai ya itu tadi, karena Ola ini adalah tipikal yang orang yang selalu ingin dimanja, orang yang selalu ingin disayangi, orang yang selalu ingin diperhatikan. Dan sekarang Ola mendapatkan itu oleh pacar barunya yang sekarang ini. Dan untuk bertahan lama, semesta bicara, kemungkinan tidak. Ini hanya euforia aja, atau mungkin sesuatu yang sedang dinikmati sesaat saja oleh Ola. Apakah hubungan Ola dan juga pacar barunya sekarang itu sebagai obat atau sebagai masalah baru yang dia akan hadapi? Semesta bicara. Ini ada Sun. Sun ini kemungkinan adalah hal yang ingin disampaikan oleh Ola bahwa ini adalah obat barunya Ola. Dan ya maksudnya bukan obat ya, mungkin ini adalah yang bisa mengobati hati Ola yang selama ini dia ada kekosongan. Dan bukan berarti ini juga akan langgeng, semesta bicara. Kemungkinan besar sih ya bukannya langgeng, tapi di sini ada saling membutuhkan, atau lebih tepatnya adalah mempunyai tujuan yang sama dalam arti untuk popularitasnya sendiri. Karena di sini ada Six of Pentacles. Di tengah kebahagiaan yang baru mekar, badai kecil lain muncul dari nama yang tak diduga. Teuku Ryan. Hanya karena satu momen foto, satu kebersamaan, satu senyum, dunia langsung menafsirkan semuanya dengan cara yang paling liar. Nama Ryan dikaitkan dengan Ola setelah foto mereka tersebar. Rumor merajalela, publik berspekulasi bahwa mereka lah pasangan sebenarnya. Namun baik Ola maupun Ryan dengan tegas menepis kabar itu, menyatakan hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. Tapi, seperti yang sudah sering terjadi, rumor selalu berlari lebih cepat dari klarifikasi. Kalau dibaca lewat tarot, energi rumor ini seperti bayangan yang tak bisa diusir meski lampu sudah dinyalakan. Anton menarik Seven of Swords, kartu yang salah paham, kabar burung, dan cerita yang dipelintir demi sensasi. Lalu, Queen of Wands, kekuatan seorang perempuan yang berdiri tegak meski dikelilingi suara-suara yang ingin menjatuhkannya. Energi ini menunjukkan bahwa Ola tidak gentar. Ia hanya memilih bijak dan diam karena tidak semua kebisingan harus dijawab. Bersama Anton, kita akan melihat apakah rumor yang berhembus ini sekedar bayangan yang lewat atau justru pertanda sesuatu yang lebih dalam. Dan apakah Ola mampu tetap tegak menghadapi fitnah dan asumsi publik. Dan apakah badai kecil ini akan reda atau berubah menjadi gelombang yang mengguncang kisahnya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Untuk hubungan Ola dan juga Teuku Ryan, apakah ini hanya sebagai rumor biasa atau suatu yang betul-betul terjadi? Semesta bicara. Seven of Swords. Ini adalah dimana kartu yang bisa dibilang banyak sekali pemanipulasian atau banyak sekali pengada-ngadaan. Jadi untuk kita sangkutkan dengan hubungan Ola dengan Teuku, kemungkinan besar mereka tidak ada apa-apa sebenarnya. Hanya mungkin mereka menikmati sebagai hubungan yang belum bisa disahkan sebagai pacaran, tapi mereka hanya deket-deket saja. Semesta bicara. Karena pada saat itu Ola juga masih ada kesakit hatian di sini. Ini adalah Four of Swords. Jadi kemungkinan untuk Ola membuka hati dengan pria baru atau seseorang yang baru itu masih belum bisa divalidasi. Karena Ola itu masih dengan kesakit hatian. Apakah Ola benar-benar dia sanggup dan tegap untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi sekarang dan segala gosip yang dihadapi? Semesta bicara. Ini adalah Queen of Wands. Queen of Wands. Bisa dibilang Ola ini adalah orang yang sangat struggle.
terlepas dari kebutuhan dia tentang kasih sayang, kebutuhan dia tentang dicintain dan dimanja, tapi Ola ini adalah tipikal orang yang bisa mempertahankan argumen dia. Jadi kalau dibilang untuk apakah dia bisa mempertahankan atau bisa bertahan dalam argumen dia, jelas Ola sangat bisa. Karena Ola ini adalah tipikal yang King of One juga. Jadi dia punya sikap dan juga punya ambisi yang cukup, bisa dibilang cukup kuat untuk menjadi seorang Ola. Sangat-sangat tahu apa yang dia mau. Apakah badai kecil ini akan menjadi gelombang yang besar untuk Ola sendiri, ataukah ini hanya sebagai ombak-ombak kecil yang sedang dihadapi oleh Ola? Semesta bicara. Oke, ini adalah Knight of Pentacle. Ola itu selalu penuh dengan tantangan, dan Ola itu selalu penuh dengan cobaan. Ola bisa mengolah itu dengan sebaik-baiknya, dan dia bisa membuat ini tetap baik-baik saja. Seperti dengan perceraian pada saat Ola kemarin dengan mantan suami yang kedua ini, Ola terlihat baik-baik saja. Tapi yang terjadi adalah dia merubah penampilan barunya dia menjadi lebih terbuka, lebih Ola seperti yang zaman dulu, gitu, yang belum berhijab. Nah itu yang dilakukan oleh Ola. Hidup Ola mungkin terlihat glamor dari luar, tapi hanya dia yang tahu berapa banyak air mata yang jatuh di balik pintu tertutup. Berapa banyak luka yang sembuh sendiri tanpa pernah diucapkan. Dan berapa banyak keputusan berat yang ia ambil saat dunia tak menatap. Kini ia membuka lembaran baru tanpa hijab dengan pasangan yang baru dan dengan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Bagi sebagian orang, langkah ini kontroversial. Bagi Ola, langkah ini adalah kelahiran dirinya yang sebenarnya. Kalau dibaca lewat tarot, energi Ola kini seperti seseorang yang baru saja keluar dari badai paling gelap dalam hidupnya. Anton menarik strength, kekuatan batin, keberanian melawan ketakutan terbesarnya. Kemudian, judgment, kebangkitan, keputusan besar dan hidup yang akhirnya dijalani dengan kejujuran yang tak lagi disembunyikan. Kartu ini menegaskan satu hal, Ola tidak sedang berubah, ia sedang pulang pada dirinya sendiri. Bersama Anton kita akan melihat apakah ini benar-benar kebangkitan yang ditunggu Ola setelah begitu banyak luka. Apakah ia sedang menapaki jalan hidup yang akhirnya selaras dengan jiwanya? Dan apakah langkah-langkah barunya akan membawa ia menuju cahaya atau menghadapkan dirinya pada pilihan-pilihan yang lebih besar dari sebelumnya? Semesta bicara. Apakah ini suatu kebangkitan yang baru untuk Ola, atau ini sebagai satu fenomena di mana Ola ini sedang menikmati masa-masa kebebasan dia yang sekarang dialamin? Semesta bicara. Strain. Ya, ini adalah suatu perbaharuan atau suatu yang baru yang ingin Ola jalanin. Ini adalah strain. Bahwa apa yang sekarang dialamin atau dinikmatin oleh Ola itu adalah sesuatu yang sudah didambakan sebenarnya oleh Ola sebelumnya. Kenapa? Karena itu tadi, Ola ini adalah tipikal orang yang senang sekali disayangin dan dicintain. Ola ini adalah tipikal yang cukup bisa dibilang bucin. Tapi kalau dia sudah suka dengan seseorang, apakah Ola sedang menapaki hidup yang selaras dengan hidupnya dia, atau dia sedang berusaha untuk menata hidupnya dia lebih baik lagi sekarang? Semesta bicara. Judgment. Yes. Judgment ini adalah kartu di mana dia sedang menata, betul. Dia sedang menata hidupnya dia dan juga dia sedang menata kepedihan atau traumatik dia sebelumnya. Dia bisa cepat sekali untuk menghilangkan kesakit hatian dia. Karena ini tipikal Ola sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, semesta bicara. Ola ini kadang-kadang salah jalan. Ini hermit. Karena Ola selalu memilih orang yang salah. Dia selalu salah jalan.
Nah, itu yang terjadi, baik dari suami yang pertama dan juga suami yang kedua. Tapi secara basicnya, Ola ini adalah orang yang sangat senang sekali dicintain dan disayangin. Dan kenapa Ola ini selalu sering sekali disakitin, selalu sering sekali dikecewakan? Kita akan lihat kartu dari Ola Ramlan. Semesta bicara. Tuh kan? Karena Ola ini kalau mempunyai hubungan, dia tuh selalu pol-polan. Dan itu selalu dia buktikan dengan dia tuh betul-betul menjaga hubungannya ini untuk tidak ada orang ketiga atau yang berusaha untuk masuk. Nah, ini yang membuat dia selalu kecewa. Karena Ola ini kalau sudah cinta dengan seseorang, dia akan full heart untuk mencintainya. Dan itu menjadi poin minusnya untuk Ola. Tahu kan? Karena dia dengan mencurahkan cintanya dia yang terlalu besar, jadi dia tidak punya pertimbangan bahwa si laki-laki ini atau si orang yang dicintain ini betul-betul mencintai atau tidak. Karena Ola hanya memikirkan perasaannya sendiri. Dan itu yang akhirnya kita pernah mendengar berita bahwa Ola pernah berusaha untuk bunuh diri. Karena seorang lover ini, kalau dia dikecewakan, dia bisa sangat empty sekali. Masukan apa sih yang lebih baik untuk Ola untuk kejadian ini untuk tidak terulang lagi? Semesta bicara. Tuh kan? Ini adalah Knight of Swords. Ola harus lebih bisa memanage perasaan dia. Karena betul, kalau kita 100% mencurahkan cinta kita, sayang kita kepada satu orang, pada saat kita dikecewakan, itu akan berbanding terbalik jadi 0%. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Trihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.